Baik, banyak orang saudara-saudara kita menuduh kita dengan Wahabi ya. Maka mungkin mereka tidak tahu siapa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah taala. Apalagi banyak orang-orang Syiah yang menyebarkan isu bahwasanya Wahabi mengkafirkan kaum muslimin, Wahabi ya suka menumpahkan darah kaum muslimin ya, dan macam-macam tuduhan. Wahabi mengharamkan ziarah kubur, Wahabi mengharamkan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuduhan yang dihembuskan. Kemudian tuduhan-tuduhan tersebut disambut oleh sebagian saudara-saudara kita. Akhirnya semakin besar tuduhan tersebut. Dan ini semua adalah tuduhan tidak benar. Kita mengatakan kenyataan mendustakan itu semua. Adapun menuduh bahwasanya kaum Wahabi suka mengkafirkan, maka itu tidak benar. Dibantah oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala ya. Dan saya sedang menyusun juga tulisan tentang masalah itu ya. Bagaimana Syekh Muhammad bin Wahab mengatakan kami tidak pernah mengkafirkan yang berkaitan dengan masalah 4 rukun, masalah salat, masalah zakat, puasa, haji. Kalau ada yang meninggalkan salat tidak dia kafirkan. Karena ini masih masalah khilafiyah di kalangan para ulama. Yang kami kafirkan hanyalah yang berkaitan dengan syahadatain. Kalau orang terjerumus dalam kesyirikan. Itu pun beliau mengatakan kami menjelaskan tentang masalah ini syirik, ini kekufuran. Adapun memvonis itu masalah lain. Makanya beliau dalam pernyataan mengatakan bagaimana kami mengkafirkan orang-orang sementara ada orang yang beribadah di kuburan Ahmad Al-Badawi tidak kami kafirkan karena dia tidak tahu. Bagaimana kemudian kami dituduh mengkafirkan orang-orang? Apalagi kemudian dituduhkan suka menumpahkan darah kaum muslimin. Apakah ada jemaah haji yang pergi ke Arab Saudi ketakutan dibunuh oleh orang Arab Saudi? Apakah ada jemaah haji yang ketakutan kalau ketemu orang Arab Saudi? Ya. Yang akan dirampas hartanya, akan dibunuh? Enggak ada, itu ngomong kosong. Atau kalau Arab Saudi memberi bantuan, gratisan banyak, pelayanan. Bahkan Raja Salman kalau sudah memberikan bantuan, sebelumnya Raja Malik Abdullah, kalau sudah beri bantuan kemana saja? Suriah dibantu luar biasa, jutaan orang Suriah dibantu di Arab Saudi. Kemudian bantuan terhadap Palestina, kumpulin duit langsung entah berapa triliun langsung dikirim ke Palestina. Bantuan, yang ini tidak jarang diekspos. Di tanah air kita juga banyak bantuan. Banyak masjid-masjid dibangun. Sering yang membangun masjid tidak tanya-tanya apakah masjidnya itu orangnya tahlilan atau tidak. Tidak ada pertanyaan. Pokoknya butuh masjid bangun. Betapa banyak orang bangun masjid. Tidak ditanya mauludan atau tahlilan, tidak, bangun masjid, bangun masjid. Betapa banyak pondok-pondok dibantu. Kemudian juga ya Suriah, Yaman dibantu. Secara madhab kalau kita bicara akidah ada perbedaan. Kemanusiaan mereka tinggi. Maka maksud saya seorang jangan menuduh yang tidak-tidak. Kalau dia menuduh bahwasanya Syekh Muhammad bin Wahab melarang untuk ziarah kubur, tidak benar. Kita suruh ziarah kubur, yang tidak boleh kalau minta kepada penghuni kubur. Ya. Dilarang bersolawat. Saya bilang kita tiap hari bersolawat. Allahumma sholli ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berulang-ulang dalam ceramah kita bersolawat. Ya. Yang dilarang mungkin solawat yang mengandung mana-mana kesyirikan, itu yang dilarang. Adapun kalau solawat yang sunnah silakan. Ya. Oleh karenanya seorang berhati-hati tatkala memberi tuduhan yang tidak-tidak, ya, karena termakan dengan provokasi sebagian orang. Kalau dia nuduh Syekh Muhammad bin Wahab dengan tuduhan yang tidak-tidak, ingat dia akan disidang oleh Allah pada hari kiamat. Kita kalau nuduh orang tidak benar, kita akan disidang berhadapan dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, dan hati-hati jangan-jangan pahala kita diambil oleh beliau seluruhnya. Karena kita tuduh dia dengan tuduhan yang tidak-tidak. Ya, ini bahaya, hati-hati. Maka seorang tatkala berbicara hendaknya dia berpikir sebelum mengucapkan apa yang dia ucapkan. Dengan jasa beliau berdirilah kerajaan Arab Saudi. Dengan jasa beliau berdirilah kerajaan Arab Saudi. Yang sekarang kita bisa merasakan kenikmatan adanya kerajaan Arab Saudi. Adanya ketentraman, adanya keamanan, adanya ibadah yang tentram di sana. Bagaimana bantuan kerajaan Arab Saudi kepada negara-negara Islam, itu salah satu jasanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala. Jadi saya sering sampaikan, Syekh Muhammad bin Wahab itu di Saudi seperti Tuanku Imam Bonjol di tanah air kita, seperti Pangeran Diponegoro di tanah air kita. Maka mereka cinta kepada pahlawan mereka, wajar. Kalau mereka cinta, mereka pelajari buku-bukunya, tapi mereka tidak fanatik. Kalau salah dibilang salah. Wallahu a'lam bishawab. Karena Muhammad bin Abdul Wahab lah itu mengatakan di tafsir Asyawi termasuk khawaridnya hadis zaman itu adalah Wahabi. Itu yang pertama. Nah, yang kedua terkait pengikutnya Muhammad bin Rustum itu bukan Wahabi, Pak, tapi Wahbiyah. Nah, ini Wahabiyah, bukan Wahbiyah. Kalau Muhammad bin Rustum itu Wahbiyah. Nah, kalau yang Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi, ya seperti yang dikatakan oleh Syekh bin Bas, Abdul Wahab An-Najdi,
Muhammad bin Abdul Wahab itu adalah Wahabiyah, bukan Wahbiyah. Kalau Wahbiyah itu Khawarij kalau Wahbiyah itu. Ya, gini, matan nggih. Mohon maaf, Yos. Tolong Jadi jangan lupa itu gini, kalau pembelaannya mengatakan tuh. itu berbahaya, mohon dijelaskan apa inti di situ dikatakan itu adalah sesatnya itu, biar dia di situ tidak ada fitnah, biar Enggak juga itu. pengayaan keilmuan kita. Itu Jadi biar kenapa Katanya nggak biar boleh kita bilang Santri sesat-sesat. apa? Yeni Dahlan sampai menolak seperti itu. Kita kasih Jadi tidak hanya kesempatan dulu, sekedar jangan lupa kita itu suruh bantah, mengklaim gitu Pak. saja. Karena Wahabi itu maunya Salafi. Coba jangan lupa dulu saya minta. Oke. Sekarang tadi kan saya sudah janji untuk jangan lupa itu memberikan satu pemahaman. Monggo silakan jangan lupa. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi beranjak dari permasalahan kelompok yang sekarang ini disebut Salafi, mereka enggan disebut dengan Wahabi. Jadi kita coba cek di kitabnya sih itu, di kitab para pembesarnya yang disebut dengan Salafi sekarang. Mereka menyebut salah satunya seperti yang disebutkan oleh host barusan itu di situs resminya Syekh bin Baz tentang pengakuan bahwa ulama-ulama yang sekarang disebut Salafi itu mereka mengakui bahwa Wahabiyah merupakan nama yang masyhur dan yang mulia. Itu yang pertama. Yang kedua, Syekh Abdul Latif Al-Syekh, cucu dari Muhammad bin Abdul Wahab ini, beliau mengarang sebuah risalah. Risalah judulnya Nashrul Wahabiyah Lidini fil Yaman wa Asari Tahamah. Artinya paham Wahabi yang menyebarkan agama di Yaman, Asir dan Tahamah. Jadi di sini kita bisa mengambil kesimpulan. Kemudian saya tambahkan lagi Syekh Abdullah Al-Qasimi, seorang ulama dari Qasim, Saudi Arabia juga yang meninggal tahun 1996. Beliau juga mengarang kitab dan memberi nama Al-Faslul Hasimi Bainal Wahabiyin wa Mukhalafihim, yakni fasal ataupun pembeda yang jelas antara penganut Wahabi, pengikutnya Muhammad bin Abdul Wahab, dan orang-orang yang menyelisihinya. Jadi sebenarnya di sini sudah dari dulu bahwa mereka ini mengakui dengan ketenaran dan kemuliaan nama ini dinisbahkan ke Muhammad bin Abdul Wahab. Cuman yang dari data yang saya dapatkan bahwa Salafi, penamaan Salafi itu muncul pada eranya Syekh Albani gitu. Jadi kalau ada teman-teman dari Wahabi yang ingin membantah bahwa oh tidak begitu, coba datangkan ada ulama di kitab apa menyebutkan bahwa ulama-ulama Syekh bin Baz, Syekh Al-Utsaimin disebut dengan Salafi, ya sebelum era Albani. Ini Iya, paham. Maksudnya gini, benar. Jadi bisa disebutkan bahwa di kitab mana, gitu, di kitab mana ada disebutkan bahwa ulama-ulama yang mengikuti Muhammad bin Abdul Wahab ini digunakan dengan nama Salafi sebelum masa Syekh Albani. Ada tidak referensinya? Karena saya tahu istilah Salafi ini muncul pada masa Syekh Albani. Sebelum beliau itu nggak ada. Sebelum beliau masih aman dengan sebutan Wahabiyah, mereka masih bangga gitu. Gitu Bang, terima kasih. Jadi intisarinya bahwa Wahabiyah itu sendiri, Wahbiyah Bang, jangan dengan lupa Wahabiyah tolong itu berbeda. definisikan Jadi Muhammad bin Salafi dulu Bang, biar kita lebih cemerlang Bang. Definisikan Salafi dulu Bang. Apa itu Salafi? Salafi berasal dari kata salaf. Salaf artinya terdahulu. Siapa ulama-ulama yang disebut dengan salaf? Yakni ulama-ulama pada 3 abad yang pertama. Yakni pada masa sahabat, tabi'in dan tabi'in. Yakni 300 saya mau tanya lagi Hijrah Bang, yang si pertama, gitu. Abdul Wahab itu generasi keberapa Bang? Beliau tahun 9 tahun Nah, kalau abad 11 kan? berarti generasi apa itu Bang? Apakah dia generasi Itu kan salaf? salaf. Bukan Ya, salaf. itu masa hidupnya. Masa Nah, hidupnya. berarti dia itu tetap Wahabi Bang. Nggak, maksudnya gini Bang, mereka itu mengaku Pengikutan ya, Salafi. nisbat pengikut. Bang, Mereka gini Bang,
generasi itu terbagi Labelan 3. gitu aja. Salaf, kholaf. Mm-mm. Setelah tabiin itu kholaf, Bang. Iya benar Bang. Itu hanya pelabelan salafiyah gitu, salafi gitu, Padahal yang pelabelan gitu salaf, saja. yang salaf sebenarnya yakni orang-orang yang mengikuti mazhab 4 dari fikih dan orang-orang yang mengikuti Madhab itu Asy'ari. iya. Itu yang sebenarnya. Bang, Yang jangan lupa generasi salaf tuh yang hidup di Muhammad bin saat Abdul Wahab ini bermadhab kepada siapa ini? Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ya nggak dalam bisa madhab itu. Pertanyaannya Enggak. salah, itu kacau nanti diskusi kita itu. Kalau nggak tahu enggak. diam. Bidar begini. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu kan ulama Saudi terkenal. Beliau adalah seorang pahlawan nasional lah di Saudi. Nah, menurut Abang, madhab mana yang diikuti oleh Itu Syekh Muhammad? sejarahnya nggak ada mazhab, Bang. Sampai salah Bang, pertanyaannya, dulu, Bang. Bang. Dia Dulu, itu Bang. ingin reformasi, Bang, menghapuskan semua mazhab. Sampai salah inilah. tanyanya, Kak. Rancu nanti Begini. diskusinya. Makanya kata saya itu kalau menilai kepada seseorang itu harus dengan rasa adil. Sehebat apapun Iya, pertanyaan sampean itu salah. Wahabi itu nggak ada mazhab. kita tidak boleh berprasangka yang Bukan tidak prasangka, Bang. Mereka itu kecuali beracuan memang pada ada salaf. dan Dan dalil-dalil yang menunjangnya begitu. sampean harus definisikan dulu salaf. Itu nggak ada terkaitan dengan mazhab. Pertanyaan sampean Gini, salah, Bang. Bang. Kalau Saya kan fikih kepada dia masyarakat mazhabnya luas. Hambali ya. Kalau yang Nah, ditanya mazhab fikih dia iya, Hambali. mazhab kepada siapa Imam Syekh Muhammad Boleh bin Abdul tanyakan. Jangan lupa coba Hambal dijawab dulu. Ibnu Biar Hambal dia ya. bermazhab sama. Kalau Biar, fikih biar jangan lupa jawab itu Sebenarnya pertanyaan. kalau kita baca-baca di dalam Boleh kitab-kitab saya jawab? mereka, Bang, Ya jangan lupa jawab dulu. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab jika dalam bermazhab beliau lebih condong ke mazhab Hanabilah gitu, mazhab Hambali kalau saya sebut. ya harus iya adil. mazhab Hambali. Cuman ideologi yang tersebar sehingga mengakar kepada para jamaah itu tidak ada pada masa salaf. Itu yang jadi pertimbangan. Contohnya mensyirikkan orang-orang yang tawasul begitu. Di mana, Bang? Mensyirikkan orang-orang tawasul di mana coba? Sebab Islam itu kan sepakat bahwa tawasul itu adalah satu syariat dalam Islam. Mm-mm. Nanti dulu, jangan dibantah dulu, biar dia jelaskan kenapa tawasul itu dibilang syirik. Apa pendapat Wahabi itu? Jadi di Wahabi itu tawasul yang dianggap syirik itu tawasul kepada orang soleh yang sudah meninggal, pada orang yang meninggal lah intinya itu dianggap syirik. Poinnya Bang Res pinter tuh poinnya. Jadi umumkan semua ya tawasul. Bahkan di dalam kitab-kitab mereka itu Sementara di Aswaja tidak menganggap syirik tawasul pada orang yang sudah mati. Nah, itu kan bagian tawasul, Bang. Ya. Itu bagian tawasul, bukan tawasul itu sendiri, tapi bagian dari para tawasul. Jadi kita harus adil lah menilai Ya, sesuatu. begini loh abang-abangku semua, biar jangan lupa Saya itu. klarifikasi bahwa dalam anggapan Wahabi itu mereka mensyirikkan orang-orang yang bertawasul dengan orang-orang salih yang sudah meninggal. Nah, Dibedakan ya perbuatan alasannya dan apa? Alasannya orangnya. dulu dong. Alasannya itu apa? Dibaca dulu kitabnya Durrasaniyah itu. Ada Bang, Ad-Durrarus Supaya jangan Saniyah. menuduh sembarangan. Ya. Kitabnya Abdul Wahab. Harus bersikap adil lah terhadap Nah, di situ dia mengatakan kami tidak mengkafirkan ya. Coba Situ gini. Oke, kalau kita mau bahas tawasul, kita bahas tawasul lah. Kita bahas tawasul. Coba tawasul versi Wahabi itu seperti apa? Dan bagaimana pandangan Wahabi terkait tawasul versi Ahlussunnah wal Jamaah? Semisal begini. Saya mungkin Ya, semisal begini. Kalau di Ahlussunnah wal Jamaah itu kan biasa ya, kita ini semisal bertawasul kepada Nabi Muhammad SAW lah. Seperti di doa yang sering kita baca, ya Rabbi bil Mustafa bali maqasidana wa firlana Muhammadu ya wasi'al karumi, itu tawasul namanya. Itu syirik di Wahabi. Ya, kita tanya dulu ke mereka, itu bagaimana hukumnya? Itu tawasul kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad yang sudah tergantung meninggal. kalimatnya ya, bukan tergantung Nabi Muhammad yang Sudah meninggal, Izin ya, jawab sudah dikit. wafat. jelas tawasulnya hari Begini. ini kok. Ya, menurut yang saya baca-baca dari kitab-kitab mereka, sebenarnya mereka itu tidak
menolak tawasul, akan tetapi bentuk-bentuk daripada tawasul itu sendiri. Tawasul dengan orang solihin atau aulia solihin setelah meninggal, ini menurut mereka itu memang tidak diperbolehkan. Nah, mereka itu, tetapi Syekh bin Baz sendiri mengatakan fihi khilafun baina ahlil ilmi. Akan tetapi masalah itu ada perbedaan atau ikhtilaf di antara ahli-ahli ilmu tersendiri. Akan tetapi Syekh bin Baz mengatakan tetap tidak diperbolehkan begitu mengikuti daripada pemahaman Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Nanti bisa dibaca, nanti boleh dicek di di VT saya, ada itu di VT saya kalau nggak salah. Salah Iya. satunya. Oke, Kitabnya oke. ada situ. Kalau fihi khilafun baina ahli ilmi itu ringan itu. Iya betul, betul. Tetapi Makanya kita harus tapi secara umum di Wahabi itu menganggapnya sebagai perbuatan syirik. Nah, kalau perbuatan Sampai syirik itu dianggap sebagai ada menyembah salah satu kubur. Kuburiyun. namanya Syekh Muhammad bin Jamil Zainu namanya. Memang Enggak, beliau itu sangat keras. itu alasan Syekh Muhammad bin Wahabi Jamil itu Zainu. di tawasul itu syirik itu alasannya apa? Biar jawab dulu tuh, jangan lupa. Ya, Kalau ada yang saya masih pribadi tawasul ya, ya, Yai. kait Jangan Ini, lupa dulu ini. dong. Oke, begini, coba begini. Ada nggak dari ulama salaf atau selain selain bin Baz, selain Ibnu Taimiyah dan Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi yang menyoal atau yang mengingkari atau yang mengharamkan tawasul kepada wali atau nabi yang sudah meninggal? Ada nggak? Selain Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah itu bukan ulama salaf loh ya. Ulama mutakhirin, ulama khalaf. Selain dua orang ini, Ibnu Taimiyah dan Muhammad bin Abdul Wahab, ada nggak selain ini yang mengharamkan tawasul kepada wali atau nabi yang sudah meninggal? Di generasi salaf. Ya, yes pokoknya ini. Ada nggak selain orang ini? Ya tentu saja adalah orang-orang ulama-ulama yang di situ bisa dipertanggungjawabkan lah, misal begitu. Atau kalau Anda cari ke referensi ke ulama salaf, ya nggak bakal nemu. Dan bahkan justru nanti banyak sekali riwayat para sahabat, para ulama salaf itu bertawasul dengan orang yang sudah meninggal. Itu banyak sekali riwayatnya. Puluhan itu, banyak sekali. Nah kok tiba-tiba Ibnu Taimiyah dan Muhammad bin Abdul Wahab ini mengatakan haram. Ini dari mana rujukan mereka? Mereka itu mengikuti siapa? Kok berbeda dengan ulama salaf? Wah, kayaknya host nggak ada ilmunya dia host tentang itu. Ya, jangan gitu, Bang. Nggak perlu. Kalau saya pribadi ya nggak nggak perlu ngerti ya. kuliah lah. Kita Yang harus diskusi ditanya baik-baik. mereka tuh. Enggak gini Jadi kalau Saya misalnya punya kesimpulannya. Jadi kalau Wahabi mau ganti Salafi tadi kesimpulannya tertolak satu sudah ya. Nah, sekarang tentang ini coba kita bahas lagi. Penting Wahabi ngaku Salafi, dia generasinya bukan di Salafi karena Enggak, dia Yai. Enggak harus gitu, Yai. Makanya begini, kalau fihi khilafun bainal ulama. Fihi khilafun bainal ulama. Bainal ulama Wahabi wa ulama Aswaja, begitu. Bainal Fihi ulama khilafun baina ahlil ilmi kata gitu Baina tadi. ahli ilmi, baina ahli ilmi. ahli ilmi. Sebentar, Ya, maksudnya ahli sebentar, Bang. ilmi min Wahabi wa min Aswaja. Wa min ulama salaf. Ya sebenarnya kan tawasul kepada anbiya dan solehin setelah wafat ini kan masalah khilafiyah ya. Dan selain daripada Makanya itu, saya tanya, khilafiyah ya. antara siapa? Dan setelah itu kan itu sepakat semua kan, tawasul dengan berdoa dengan orang soleh dan sebagainya. Enggak. Itu sepakat sebenarnya. Khilafiyah antara siapa? Coba saya tanya. Khilafiyah antara siapa? Khilafiyah tak baina ahli ilmi, nanti bisa dicek Ahli lagi. ilmi ini siapa? Ahli ilmi ini siapa? Dan ahli ilmi itu dalam Islam itu banyak sekali ya. Nanti bisa dicek Siapa? kita. Contohnya? Hah? Contohnya? Kalau kata Syekh bin Baz itu mengikuti pendapat daripada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan jumhur Ada selain ulama dua itu? beliau seperti itu. Kan tetapi Ada jumhur ulama yang tadi mana kan udah itu tidak dibilang dijelaskan. terkecuali dua itu jangan dibahas pencari ilmu. Iya, siap. Ikutin Ya. dong, ikutin. Karena ini kontroversi. Ibnu Taimiyah dan Muhammad bin Abdul Wahab ini adalah ulama kontroversi. Apa bukti kontroversinya? Ini ada puluhan ulama yang menolak Ibnu Taimiyah dan Muhammad bin Abdul Wahab. Iya. Saya bisa menjelaskan. Coba begini. Hujahnya kenapa Wahabi? Sebentar. Kenapa Wahabi menganggap itu syirik? Coba begini.
Coba kita tengoklah pendapat ulama-ulama yang di situ diterima semua kalangan umat Islam. Contohnya Imam Syafi'i, Imam Nawawi, terus kemudian Imam Hanafi, Imam Hambali. Bagaimana pandangan mereka terkait tawasul kepada orang yang meninggal? Kita cross check dulu ulama-ulama yang diterima oleh semua kalangan, yang tidak ada problem. Kalau Begini, Anda Yai. merujuk kepada Ibnu Taimiyah, itu ulama kontroversi itu. Ada puluhan ulama menolak Kalau bahwa masalah batil kontroversi, Yai, begini. Kalau masalah kontroversi seorang ulama itu, semua ulama pasti ada yang kontroversi. Oh, enggak Itu begitu. pasti. Enggak begitu, Coba, enggak. contohnya seperti siapa ulama yang nggak ada kontroversinya? Jangan begitu dong, pencari Enggak ilmu gitu. Pasti ada itu. Enggak Diskusi gitu, itu enggak gitu. Kita Coba ulama siapa? semua Siapa yang menolak Imam Nawawi? Coba siapa yang menolak Imam Syafi'i? Sampean sebutkan. orang-orang Syiah banyak, orang-orang Syiah. Waduh. Kan Yai. kontroversi juga kan, secara Yai. umum kan? Yai, Begitu. Iya. Gimana pendapat saya tahu? pribadi gini. Jauh Kalau saya sekali. pribadi gini, itu yang namanya tawasul segala macam yang disebutkan itu ibadah. Bagiannya kita melihat teknisnya itu seperti apa. Yang menjadi masalah ini kita sering mengucapkan kata yang umum tanpa spesifik kepada teknisnya, seperti misalnya maulid dan segala macam bla bla bla. Padahal itu teknisnya orang itu beda-beda. Kurang lebih itu sih. Terus apa masalahnya? Ya masalahnya Maulud, seperti Ambil contoh maulud. iya, masalahnya seperti yang saya katakan, contoh misalnya maulid di tempat saya. Maulid di tempat saya itu orang mencari pohon pisang tuh. Di situ ditancapkan telur-telur mirip telur Paskah, dikasih bendera duit itu. Kemudian ada orang namanya asitemba. Asitemba itu adalah bakul sampean itu diisi apa, nanti itu bertukaran dengan saya dan seterusnya, kayak tukar Oke. hadiah gitu itu. Oke. Jadi Telur pertanyaan saya itu ibadahkah atau bukan dan segala macam dan bla bla bla. Dan saya bersyukur ya ternyata ndak maulid di Mekah. Kalau seandainya maulid di Mekah orang lagi umroh segala macam lagi rame-rame gitu, ya gimana cerita nanti itu. enggak masalah. Kalau saya sih sederhana itu. Maulid itu dirayakan di Mekah selama beratus-ratus tahun tidak ada masalah. Dan tidak pernah ada masalah. Baru ada Wahabi ini bermasalah. Apa masalahnya? Ya Wahabi ini masalahnya. Dulu orang Masalahnya kenapa sekarang? Ya, Haji masalahnya aman-aman begini. aja, umroh aman-aman aja. ya, dulu orang Masalahnya itu begini. Wahabi aja Aduh, bermasalah ngadi-ngadi dengan, hostnya nih. dengan Wahabinya itu sendiri. Itu masalahnya. ya masalahnya Wahabi ini masalahnya. Jadi nggak ada masalah. Kita Maulid di sini aja nggak pernah ada masalah. Di Saudi mereka nggak masalah dengan Wahabi. Ya artinya kok tiba-tiba Yang Anda kita di sini memprediksi- yang kita di sini non Wahabi justru bisa umroh dengan tenang, Intinya begini loh. haji dengan tenang. Itu di mana masalahnya tuh? Anda tahu nggak di Mekah itu bukan cuma Wahabi yang pernah menguasai. Syiah sempat, Khawarij sempat. Tahu nggak? Apakah dengan alasan Iya. demikian kita nggak boleh umrah, nggak boleh haji? Tahu nggak? Hajarul Aswad itu pernah dicuri loh. Apakah karena Kita tahu yang mencuri kan pelaku bid'ah tuh. Ya, nggak, maksudnya begini, Andum kan orang-orang yang berdalih- berpemahaman batiniyah Antum kan tuh. berdalih begini, berarti seperti ini. Mekah itu Wahabi, tapi kita masih haji ke situ. Saya rasa itu tidak bisa dijadikan hujah. Karena adanya Wahabi atau tidak, itu memang kita kewajiban dari Tuhan gitu. Mau ambil dari situ. Bang, Wahabi sekarang ini- kita berpikir Bang ya. Apa sih? Bukannya premisnya tadi di awal bahwa ya masing-masing saja, nggak usah saling menyalahkan kalau masih ada khilafiyah. Yai, Ana mau turun nih, boleh nggak satu patah dua patah Yai? Saya baru masuk nih. Ya Mau bentar, tanya. Abu Ken mau turun, silakan untuk kata-kata mutiaranya dikeluarkan, monggo silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk Yai, saudara-saudara semua yang di room ini, ya semoga ini semua menjadi amal kita untuk mencari ilmu dan mencari kebenaran. Untuk Pak Sumarlian, jangan lupa dan mencari ilmu. Saya nggak tahu Anda belajar di pondok pesantren mana. Pada intinya kalian bertiga ini saya lihat dasarnya ke manhaj salaf. Dan yang lainnya adalah aswaja. Nah, di sini saya ambil tengah-tengah. Nah, kalau misalkan suatu saat pencari ilmu dan yang lainnya ingin berdiskusi, undang tuh Ustadz host ke tempat kita, tapi dengan bedah buku. Dan yang kedua, utamakan
jangan utamakan perpecahan, selalu gandengan tangan setelah kita berdebat ilmiah, ketemu seperti ustadz-ustadz kita kayak Gus Miftah ketemu Ustadz Khalid Basalamah, mereka berpelukan seperti kayak Yai Hasyim Asy'ari dan Yai Ahmad Dahlan, berbeda pandangan, khilafiyah, tentang kunut tidak kunut, maulid tidak maulid. Ketika bertemu berpelukan, itu yang sejarah saya tahu. Nah, seperti itu aja Yai. Oke. Di sini nanti jangan sampai ada fitnah di saya. Di sini saya tengah-tengah ya. Saya tidak menggurui Yai atau yang ustadz-ustadz lainnya. Di sini saya masuk room cuma mendengarkan saja sebenarnya. Tapi dilihat chatting-chattingnya kok ngehujat saya, bukan polisi yang lainnya lah. Saya kan bukan Kalau yang di ngaku-ngaku. bawah ya, maklumilah rakyat kita. IQ 78 aman aja. Orang Iya, orang-orang iya, di soalnya bawah itu Bang, silakan. soalnya kan saya ini memang dari keluarga NU, terus Muhammadiyah ya. Jadi saya istilahnya dalam keluarga nano-nano, ada yang yasinan, ada yang tidak, ada yang ini. Tapi alhamdulillah tidak ada perdebatan di situ, walaupun di belakangnya sering ejek-ejekan kan gitu. Tapi ya nggak jadi masalah terkait itu. Yang terpenting kita nanti mati membawa amalan kita masing-masing terkait ilmiah ini. Semoga Allah berikan kita hidayah semua di grup ini. Yang mana yang benar, yang mana yang salah. Itu aja sih nasihat saya, I. Ya, Mohon Saya maaf ya. tambahin, Aman Abang tuh. Kita di sini Mohon maaf saudara ini apa semua. namanya? Anda bukan menggurui ya, Ustadz-ustadz semua. Biasa aja. saya mau tambahin satu hal, boleh? Ya biar salam dulu, bukan biar salam, kayaknya mau turun. Oh, silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair. Wah, obrolannya berat ini. Waalaikumsalam. Kalau Aku berat habis dulu udah jangan gitu. naik lah. Berat banget. Aman Abang. Wih, Silakan. orang-orang hebat-hebat semua nih. Bid'ah hadisnya sama, pemahamannya beda. Ya, jelas beda lah. Halo, abangku. Saya masih penasaran dengan Wahabi tadi, Bang. Apa tuh Bang Wahabi itu, Bang? Kan disematkan ke Muhammad bin Abdul Wahab. Ya. Kenapa nggak jadi Muhammadiyah, Bang? Kenapa nggak Wahab gitu? Kenapa jadi Muhammad Wahabi gitu? Kan nama dia Muhammad tuh, Bang. Kenapa jadi itu? Oh ya. Iya. Bang, itu nisbat saja, nisbat sebenarnya. Al-Wahhab itu kan nama Allah ya, iya. Nama Allah Iya. sebenarnya Allah. Nama Iya, dia aman kan, aja itu saya nama di dia kan Wahabi juga Muhammad. nggak keberatan. Latif. Host, boleh saya Latif jelasin? itu juga nama Allah, Latif, Rahman, itu nama Allah semua itu. Gini, Ya, Bang. maksudnya begini. Ya bukan berarti orang Rahman di tetangga saya itu ada namanya Rahman tukang nyuri itu ada. Terus kemudian wah ini kan nama Allah itu kan enggak begitu. Jadi begini. Lakob nisbat itu kan ya contoh lah kayak Imam Syafi'i. Sebenarnya namanya kan Muhammad bin Idris. Syafi'i itu siapa? Itu kakek buyutnya. Jadi ya lakob itu ya gimana ya? Kaidah lakob itu kan nggak ada ya. Artinya orang itu tiba-tiba pengen melakukan begitu saja itu. Kalau Imam Syafi'i Ya. itu memang lakobnya tiba di kakek buyutnya. Iya, Bang. Maaf Bang, yang saya tanya itu nanti melebar takutnya Bang. Yang saya Iya. tanya itu Bang, kan menisbatkan Wahabi ke Muhammad bin Abdul Wahab. Harusnya kan Muhammadi. Iya. Kenapa Itulah dikatakan jadi Wahabi gitu Bang? Jadi Ini Bang, saya Ahmad, terang. karena itu ini bebas. Ahmad karena Dalam faktanya ilmu sudah nahwu, seperti itu. Sudah Bang, terjadi seperti Lakab itu itu. bebas, Bang. dalam ilmu Bang, ini, nahwu, Bang, Dulu. dalam ilmu nahwu itu ada aglabnya orang Arab ataupun kebiasaannya orang-orang Arab ketika menisbahkan sesuatu itu kepada para leluhurnya, baik ayahnya, kakeknya. Bagaimana kita bisa Dan contoh? juga enggak semuanya ya, tergantung ke apa namanya gitu. Itu Ya, nisbat. Iya, yang benar. terkenal orang itu. Kan saya bilang Bang, kebiasaan. Al-Zahabi karena tetangganya tukang emas, Iya, Al-A'mash karena benar. dia rabun, Maksud saya gini loh Bang. Ad-Dalal karena dia pernah tersesat ke Oke. Mekah, Ad-Daif Oke. karena badannya lemah. Saya lagi itu saya para lagi ulama. belajar ya Bang, maaf ya. Jangan dibully ya. Ahmad, saya mau jawab nih Bang Ahmad. Saya mau Oke, jawab. oke, Bang. siap Bang. Jadi gini Bang, nisab Wahabi itu dulu jadi kebanggaan. Kenapa kok sekarang jadi gerah? Kan jadi aneh nih. Itu aja. Dulu Iya, kebanggaan maksud gitu. saya gini Bang.
Muhammad bin Abdul Wahab itu nggak pernah bikin organisasi Wahabi bang gitu. Nah Itu itu tadi siapa kan, yang bikin gitu? itu tadi kan udah Gini dijelas logikanya gini Sumarlin. loh abangku. Logikanya gini loh. Yang Saya bilang itu organisasi nggak ada, Bang. iya dengar tuh bang. Misal saya nama Masa saja saya memanggil siapa dengan apa? misal nama saya Anton misal contoh maaf ya. Nah, saya mengajarkan sesuatu ilmu yang diturutin banyak orang. Berarti kan saya adalah golongan Anton gitu. Murid saya menamai saya Anton seperti Nah, saya nyambung maaf tunggu dulu Bang. arahnya nyambung. Maaf seperti Imam Malik. Imam Malik nggak pernah menisbatkan namanya mazhab gitu. Dia nggak Iya pernah memang namanya lakap itu, Bang. iya benar. Abang. Bentar dulu Bang. Maksud saya itu Tahan dulu, Bang. maksud saya potong dulu, Bang, itu maksud supaya saya nggak itu jauh kemana-mana. iya Tunggu maksud dulu. saya itu Imam Malik Panggilan itu itu, Bang. Tenang dulu, Bang. Panggilan itu bukan kita yang meminta itu, tapi orang yang memanggil kita. Contoh Abang ini namanya Ahmad. Tapi kadang karena mungkin saja kawan kadang-kadang kalau bercanda, buluk manggil Abang buluk misalnya gitu. Gitu Jadi arahnya. bukan memang demikian adanya namanya panggilan kan seperti itu. Orang Berarti menyebut Wahabi ini ya, kalau dilakukan kayak gitu ya sama aja seperti apa? ya orang yang manggil. Enggak gitu Sumarlin. Dulu Wahabi itu sejarahnya kebanggaan. Sekarang kok jadi gerah. Assalamualaikum. yang Kalau saya saya dipanggil gitu nggak gerah ya, misalnya yang dipanggil saya Wahabi, pandang dipanggil gini loh Syafi'i, abangku. Kita saya selesaikan dulu. dipanggil Selesaikan dulu. Sugiono, kakek Sugiono juga. Kita Santai selesaikan aja, dulu nggak usah dong. kita. Ya, Kenapa yang saya bilang- pandang gini kenapa loh bilang abangku. gerah? Kenapa bilang gerah? Karena buktinya namanya itu berubah-ubah. Kenapa nggak dibela saja Wahabi gitu? Kami mulia dengan Wahabi tidak seperti ini. Kenapa begitu? Ini malah ada perubahan nama Host. gitu. Host pengen jawab, boleh? Host, Iya, jadi kalau pengen jawab. orang jangan menisbat- lupa, pengen jawab, jangan lupa boleh. kalau Saya- menis Aduh, kalau gimana? menisbatkan Bentar. misal maaf, kita misalnya pengikut Imam Malik misal. Kita kan menisbatkan dengan Imam Malik. Itu misalnya kita pendapat Imam Malik, kita taklid kepada Imam Malik misal kalau kita bermazhab ya. Nah, siapa orang di sekarang ini yang merujuk hukum-hukumnya ke Muhammad bin Abdul Wahab? Adakah orang Salafi, orang Salaf yang mengambil hukum ke Muhammad bin Abdul Wahab? Kalau seandainya orang-orang Salaf itu dituduh Wahabi, ada enggak mereka misalnya menurut pendapat Muhammad bin Abdul Wahab, menurut pendapat bin Abdul Wahab hukumnya begini. Yang ada misalnya ada hadis pendapat Muhammad bin Abdul Wahab, pendapat ini kan begitu. Nggak Bukan boleh bukan gitu mentok di dong. Muhammad bin Abdul Wahabnya gitu loh bangku. Konsepnya Coba. kayak begitu. Oh, Iya, Enggak, saya yang kan enggak. lagi belajar. Saya kan lagi belajar ini. Ya, coba ya. Ente lagi belajar tapi lagi ngajar kelihatannya. Ini jadi kontradiksi sampean ini. Aduh. Konsepnya nggak boleh gitu bicaranya. Saya mau berbicara Wahabi nih, tolonglah yang baru. Ada yang pengen nanggapi Ahmad, artinya yang menjelaskan kegalauan. Ya, saya coba ya. Saya sering belajar semua para ustadz, saya pembaca ya. Saya semua pendengar lah, pendengar ustadz. Langsung aja bang. Kalau Tanggapi, saya, Bang. Jadi, coba dulu. berkaitan- Coba, sebenarnya berkaitan Wahabi menurut saya itu cuma perjalanan waktu ya. Bagi Gini, orang-orang yang aduh, sampean malah kelamaan sampean. Gini loh. Malah muter-muter sampean nanti. Gini. Pertanyaannya itu jelas. Bang Ahmad itu pertanyaannya kan jelas. Satu, bahwa kenapa kok tidak dilakopi Muhammad saja? Kenapa kok Wahabi? Kan begitu. Terus yang kedua, ada nggak di situ itu semisal ulama hari ini atau orang hari ini itu menukil pendapatnya Muhammad bin Abdul Wahab? Ada nggak? Nah itu aja. Fokus Bukan itu menukil, aja. bukan menukil abangku. Maksudnya kalau pendapat itu kan boleh, itu pendapatnya Syekh Utsaimin, pendapatnya Ibnu Taimiyah, pendapatnya Muhammad bin Abdul Wahab. Maksudnya rujukan hukum dari Muhammad bin Abdul Wahab gitu. Nah iya. Kan misalnya kan ada hadis bang, ada hadis A misalnya.
Misalnya diturunkan pendapatnya Muhammad bin Abdul Wahab begini, pendapatnya Imam Syafi'i begini, pendapatnya Imam Ahmad begini. Itu kan pendapat. Cuman yang hukum ini gitu. Kalau seandainya Muhammad bin Abdul Wahab ini memiliki misalnya kayak misalnya Imam Malik misalnya ya, sekelas itu misalnya kan orang kan berhukum ke Imam Malik, berhukum apa pendapatnya Imam Malik, nanti pendapat yang lain nggak digubris gitu loh, maksudnya gitu ya. Sedangkan Muhammad bin Abdul Wahab ini kan dia nggak ada menurunkan hukum gitu, dia cuma berpendapat sesuai keilmuan yang dia ketahui gitu. Berarti kan Dikatakan tadi kita abang berarti kan mazhabnya kita Hanabila kalau fikih. ya boleh kan itu kan pendapatnya dia kan, berarti kan dia bukan sumber hukum gitu loh abangku. Tahu nggak? Maksud aku Ada yang menjadikan dia Tahu nggak sumber alasan hukum tuh. sebenarnya apa sih yang disematkan ataupun dinisbatkan ke Muhammad bin Abdul Wahab itu? Bukan dari segi hukum saja, Bang. Tetapi yang jadi muakarnya itu ideologi atau ideologi Muhammad bin Abdul Wahab ketika menghukumi ikhtilaf, menghukumi hal-hal yang sering sekarang ini dipraktekkan gitu. Jadi bukan hukum sebenarnya, tapi ideologi. Coba bang biar lebih sederhana bang, coba contohnya apa bang? Coba yang sederhana, biar sederhana aja bang. Misalnya ideologinya Muhammad bin Abdul Wahab yang menyelisihi orang sekarang apa gitu? Coba bang. Coba kita bahas itu gitu. Sebelumnya Oke. Mana ideologi Abdul Wahab, Muhammad bin Abdul Wahab yang bertentangan gitu. Coba satu aja gitu. Nanti kita bahas. Bertentangan Gitu. dengan Al-Quran dan Sunnah maksudnya ya. Iya. Bang. Sekarang kita kan membahas Wahabi itu kan jelek di mata kita kan sekarang jelek ini nisbatnya. Abdul Wahab itu menyelisih tentang kebatiniahan orang sebelum dia itu reformasi. Itu loh bang arahannya. Pembaharu. Iya, maksudnya gini loh bangku, orang-orang di Timur Tengah itu menganggap Muhammad bin Abdul Wahab itu memperjuangkan tauhid di Jazirah Arab. Maaf nih. Ya. Maaf nih, misal di Jazirah Arab itu dulu kan udah mulai kuburan dibangun-bangunin, Ya. dibuatin. Ya. Nah, Muhammad bin Abdul Wahab itu bekerja sama dengan Raja Saud, Ya. itu memberantas itu kesirikan di sana. Ya. Nah, itu yang saya tahu ya. Nanti disanggah ya. Membahas kesirikan di sana yang udah mulai menjamur. Ya. Makanya Muhammad bin Abdul Wahab untuk orang Arab Saudi, untuk apalagi kerajaan Saud, itu dianggap sebagai pahlawan seperti misalnya ya pahlawan lah gitu. Bukan sebagai ulama juga gitu. Maksudnya. Iya, maaf ya. Ya, fokus ke pertanyaan. Apa pertanyaannya? Ya, maaf Bang Ahmad. Oke. Ini tadi awal jenengan mempermasalahkan penamaan ini sudah selesai belum itu, Bang Ahmad? Belum bang, masih bingung saya bang. Takutnya gini loh bang. Yang saya pahami gini ya bangku, yang saya pahami. Bang Ahmad biar jawab. Oke, siap. Pokok jawab. Ya, saya jawab bahwasanya yang namanya penamaan itu adalah peradaban. Baik itu nanti dalam perseorangan ataupun dalam suatu kelompok. Baik agama maupun yang lain itu adalah peradaban kehidupan atau perjalanan kelompok atau manusia itu ya nama itu kan begitu. Sehingga siapa yang menamakan? Ya lingkungan begitu, baik orang lain ataupun diri sendiri. Alamiah. Dan ini bukan agama penamaan ini. Bisa itu. Ilmiah itu bisa. Bahkan gini. Allah saja itu dalam menamai suatu kelompok itu dengan mengikuti peradaban, bukan kemudian Allah itu di dalam Al-Quran langsung mengkultuskan sesuatu dengan hadis atau dengan ayat sendiri enggak, tetapi mengikuti peradaban yang sebelum Rasulullah SAW atau Al-Quran itu datang. Baik bang. Jadi gini bang, dari penamaan Wahabi itu peradaban. Lah kenapa di generasi orang-orang sekarang mau ganti-ganti Salafi? Itu maksudnya gimana itu? Coba bisa dijelaskan nggak itu? Justru begini. Makanya justru saya tanggapi. Oke, siap. Justru begini Pak Abizar, bahwasanya memang itu juga bagian dari peradaban, perubahan antara Wahabi dengan
Salafi. nama Salafi itu juga peradaban. Peradaban dari sisi kan banyak itu yang mempengaruhi penamaan peradaban ini gitu. Iya, tapi Termasuk gini salah Bang, satunya. maaf Bang, saya Termasuk salah potong, tapi satunya kalau Aswaja. dari maknanya udah salah Bang, karena Salafi itu generasi, sedangkan ada 3 Ya, generasi. enggak, begini Bang Salah Abizar. Begini Bang Abizar. Makanya ketika nanti itu ada sebuah nama dianggap kalau tadi kan Wahabi anggaplah bahwasanya itu adalah penamaan dari eksternal. Ya, Misal kalau Salafi ini adalah penamaan dari internal, mungkin ya, begitu. ya Nah, betul, bisa itu bisa. ya itu tidak bisa ditolak karena itu berhadapan walaupun kemudian ketika nanti diarahkan kepada makna yang asli ternyata tidak sesuai, ya itu terserah dia kan begitu. Oh iya, pasti. Ya, Kalau dari ya. makna, Saya dari ngerti makna Bang, jelas maksud jelas maksud tertolak abang Bang. itu saya ngerti, maksud abang Ya itu saya memang, ngerti. ya menurut Jadi saya ya memang Wahabi ini ya kontroversi sih. Ada yang menerima, ada yang enggak. Menurut saya itu masalah waktu ya. Bagi ya, orang-orang yang sudah lama belajar di Wahabi, terusnya digelari Wahabi, ujung-ujungnya nyaman aja sih. Ya saya oke, termasuk belajar di Wahabi, jadi saya nyaman-nyaman aja. Tapi oke, orang-orang yang mau belajar, yang baru-baru belajar, mungkin karena yang masuk ke dalam informasinya itu apa ya, banyak yang Oke, menyerang, banyak yang ini, jadi ilmiah. kurang ini. Jadi ini oke. apa namanya? Jadi coba Biasa saya aja sih, lama-lama tuh biasa aja menurut coba saya. saya jelaskan apa yang saya ketahui ya Bang ya. Nanti tolong diluruskan kalau apa. Kan boleh-boleh aja Bang ya. Kan nggak ada yang Iya, harus bebas. ini ya. Nggak harus ada yang memaksakan kehendak di sini ya Bang ya. Iyalah, Ya nggak apa-apa iyalah. ya. Zaman dah Jadi maju. jadi maksud saya gini, ini pendapat saya loh, sekali lagi pendapat saya. Jadi saya tetap berpendapat sampai saat ini Wahabi itu adalah sematan oleh orang-orang Syiah. Kenapa? Karena orang-orang yang di Timur Tengah lah yang sangat gencar membongkar semua kesesatan kaum Syiah. Nah, bisa diterima itu. Tunggu bentar, bentar Bang. Kenapa kaum Syiah menyematkan Muhammad bin Abdul Wahab? Karena sebelum Muhammad bin Abdul Wahab dan Raja Saud membersihkan kesirikan di Ya. Jazirah Arab, itu tuh orang-orang Syiah itu tuh yang membuat kesirikan itu di situ, membangun kuburan, membangun-bangunin kuburan, membikin kesirikan, membikin subhat di situ. Itu yang dibersihkan oleh Muhammad bin Abdul Wahab bekerja sama dengan Raja Saud, dibersihkan. benar itu. Makanya Syiah ini dendam. Nah, kenapa benar. dia sematkan Muhammad bin Abdul Wahab ini menjadi Wahabi? Karena kan Iya. ada dulunya, ini histori ya, ada dulunya yang tadi itu ya, Rustum itu ya, ada itu sejarah satu. Yang kedua, dia nggak bisa nyematin Muhammad itu dengan Muhammadiyah, dikeroyok nih di sini nanti. Karena di sini udah ada Muhammadiyah, dibunuh dia. Bang, itu Karena politik Bang. bentar Bang, Bentar, Bang. gua potong, Iya, Bang. bentar. Ya, Ini kan itu pandangan saya, kalau Bangku. kita Sebentar, kita Bangku. bicara Sebentar, Saud, Bangku. itu Sebentar, politik, Bangku. Bang. Sebentar, Bangku. Tolong selesaiin dulu pendapat saya ya, Bangku ya. Jadi Ya. itulah yang Pikirannya. itulah makanya Syiah ini menyematkan Wahabi untuk menjelek-jelekkan al-sunnah yang ada di Timur Tengah yang dengan memang keras membongkar kesesatan mereka. Dan mereka memang Iya. terancam dengan itu. Makanya disematkan Muhammad bin Abdul Wahab Wahabi, sedangkan itu nama bapaknya gitu, bukan nama dia gitu. Karena memang nggak ada kata lagi untuk itu. Nah, Iya, betul. sekarang karena mereka nggak bisa lagi karena dibantah gitu kan. Kenapa begitu dibantah? Nah, mereka nyari-nyari lagi nih Salafi gitu. Logika sehat aja Bangku ya. Oke, Bang, saya mau tanya, Bang. Muhammad bin Abdul Wahab ini nggak pernah membuat sekte Wahabi. Bang, Nggak saya pernah mau tanya, bikin Bang. itu di dalam buku-bukunya. Sebentar Bangku. Orang-orang di Timur Tengah pun tidak pernah mengakui pengikut Wahabi. Syekh bin Bas nggak pernah mengakui dia Wahabi. Cuman yang dia katakan di kutipan abang tadi itu, ada orang bertanya ke dia, oh, bagaimana dengan perkataan Wahabi yang disematkan ke ulama-ulama Timur Tengah? Itu kan kata Syekh bin Bas, Muhammad bin Abdul Wahab itu pahlawan di sini dan dia itu dianggap pahlawan oleh orang-orang Timur Tengah karena membasmi kesirikan di situ, mengembalikan ketauhidan.
Kalaulah itu disematkan ke Muhammad bin Abdul Wahab, nggak jadi masalah gitu. Itu maksud Syekh bin Bas itu Oke. nggak jadi masalah karena Ya kalaupun sudah. itu disemat, kalaupun Udah itu ngerti, disemat, Ya sudah. kalaupun itu Bang Ahmad, Bang Ahmad. sedikit lagi, sedikit lagi. Maksud saya Sedikit begini, lagi. berarti Sedikit lagi. penamaan ini sudah selesai. Penamaan ini sudah selesai berarti, nggak masalah. Oke, siap. Gini, itu Pak Bang Ahmad. Ya, jadi yang sampean sebutkan itu kan cuma narasi umum. Sampai nganggap Muhammad bin Abdul Wahab itu pahlawan, mujahid, pembaharu, ulama, tidak sesat, memberantas kesesatan. Ayo kita buktikan. Bukan ulama, Bang. Orang-orang salaf nggak pernah menganggap Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu ulama. Nah, oke, ya bukan ulama, oke ya. Sekarang kita buktikan saja. Siap. Kesesatan Wahabi itu di mana? Itu aja. Oke, siap. Ayo. Oke, kesesatan Wahabi itu di mana? Dari tadi. Ya langsung host. Ayo host, lanjut host. Langsung host dulu. Mood semua. Kesesatan Host Wahabi dulu di mana? host. Ya. Jadi begini ya. Kalau ke Syekh Albani mau lagi. Kalau di Kan itu Abang awalnya. kalau di Indonesia Itu Belanda, tadi karena Bang. dia pakainya Syekh bin Bas. Pejuang-pejuang kita Syekh di Aceh segala bin macam Bas itu kan disebut baru-baru sahabat ini, Belanda. Pak. Ya itu kan mereka sudah nyaman karena diserang Wahabi terus ya nyaman aja sih. Iyalah. Ya, Host, bentar. ayo host. Yang tadi kesesatannya apa host? Host dulu nanti. Ini minum kopi dulu lah. Yang belum bikin kopi dulu lah ini. Benar. Ini kita nggak benci-benci. Ayo host. Ini coba siapa? Sebutkan ulama Syiah yang mempopulerkan nama Wahabi. Siapa? Yang menjadi perintis penamaan ini ya. Ya, pokoknya ya entah perintis entah populer apa. Coba siapa sebutkan. Kalau sampean minta data ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah non Syiah yang menyebutkan pengikut Muhammad bin Abdul Wahab itu Wahabi, puluhan ada. Saya dari 4 mazhab ada. Ya, malah banyak itu. Tuh Bang, apa tuh Bang? Maksud apa tuh Bang? Ada apa tadi Bang? Yang menyebutkan? Tadi kan sampean mengatakan ada framing bahwa yang mempopulerkan nama Wahabi itu Syiah. Mana buktinya? Oke, siap. Saya cari dulu Bang ya. Saya tanya di ini nih Bang, saya tanya di chat GPT yang pertama kali dijawab chat GPT yang pertama kali mempopulerkan awal itu ulama Syiah bernama Al-Amini dalam kitabnya Al-Ghadir itu. Chat GPT loh yang jawab, bukan saya. Iya, itu mesin pencarian yang paling cepat itu. Dan datanya juga akurat, Bang. Kalau di Konoha kan karena IQ-nya tinggi-tinggi 78 lebih pintar. Kalau datanya akurat, saya sudah pernah cari Wahabi itu sesat kata ChatGPT. Apakah bisa jadi hujah juga itu? Iya boleh. Wahabi yang mana? Coba saya ketik di sini ya. Coba saya ketik di sini. Saya itu Bang, makanya saya bingung tadi itu Wahabi itu yang mana gitu. Wahabi itu siapa gitu. Saya nggak ngerti dari tadi. Makanya saya bingung Wahabi itu siapa gitu. Dan apa kesesatannya? Coba pertama dikelirkan dulu. Tadi sebenarnya sudah disebutkan dan sampean sudah dengar. Kok tanya lagi. Yang pertama, Syekh bin Bas sudah mengatakan. Yang kedua, Syekh Syekh ya. Cucunya Muhammad bin Abdul Wahab sendiri mengatakan ya. Itu tadi jangan lupa mengatakan di salah satu kitabnya penyebaran paham Wahabi di negeri Yaman. Itu cucunya Muhammad bin Abdul Wahab. Siapa yang mengatakan? Siapa tadi jangan lupa Syekh. Kalau Syekh bin Bas nggak pernah mengakui dia sebagai Wahabi Bang. Kalau Syekh bin Bas tidak pernah mengakui dia sebagai Wahabi. Kalau yang abang tanya tadi itu orang bertanya ke dia abangku. Orang bertanya ke dia. Ya ini host, maaf Dia host. tidak mengakui dirinya Wahabi gitu loh Bang. Ini masalah.
Bentar, Pak Ahmad. Sampai ini kan tanya, Wahabi ini siapa? Wahabi ini siapa? Di kitabnya Bin Bas itu sudah dijelaskan. Kalau sampai pertanyaannya Wahabi itu siapa, itu sudah dijelaskan, sudah terjawab oleh Bin Bas itu. Wahabi itu adalah lakop masyhur yang disematkan kepada pengikut Muhammad bin Abdul Wahab. Sudah selesai. Ya clear itu, aman itu bang, nggak perlu ditanya lagi.